Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-faslu sadisu anwa'ul i'rabi wa alamatu wa alamatu. Bermula pasal yang ke-6 itu macam-macam i'rab dan tanda-tandanya i'rab. Ya. Coba kita lihat di sini kan. Beda ibarat dengan jarumiyah nanti. Sad, ini sad nih matan katrun nada. Faslun anwa'ul i'rabi arba'atun. Bermula macam-macam i'rab, ada model-model i'rab, kelompok-kelompok i'rab itu ada 4. Yang mana 4? Raf'un wa nasbun fi ismin wa fi'lin. Ya kan beda kan? Apa itu 4? Rafa' dan nasab, yang ada ianya rafa' dan nasab pada isim dan fi'il. Nah ini. Kalau jarumiyah di sana bagaimana? Al-i'rabu arba'atun langsung, raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun ya. Langsung beliau gabung ya. Di sini beliau langsung memisahkannya. Ini no i'rab itu ada 4, rafa' dan nasab yang ada keduanya pada isim dan fi'il. Artinya dari awal beliau langsung aja rafa' ada pada isim, nasab ada pada isim, rafa' ada pada fi'il, nasab ada pada fi'il. Langsung contohnya nahu zaidun yakumu. Ini zaidun contoh isim yang marfu karena jadi mubtada. Kemudian yakumu contoh fi'il mudhari' yang marfu karena khali, sunyi dari atau tajarrud, sunyi dari amil nasib amil jazim, maka dia marfu dan rafa'nya dhamma. Inna zaidan la yaquma, sesungguhnya si Zaid itu tidak akan berdiri iya. Ini contoh zaidan, isim yang mansub karena ma'mul inna amilnya kan nasab isim. La yaquma contoh fi'il mudhari' yang mansub. Wajarun orang ataf jarun tidak ataf pada raf'un. Dan apalagi 4 wajarun fi ismen dan jar yang ada ya pada isim. Nah, ini jar khusus pada isim langsung di sini. Nahu bi zaidin ya. Zaidin contoh isim majrur karena ada bi. Wajazmun fi fi'lin. Nah, langsung juga kan? Dan jazam pada fi'il. Nahu lam yakum. Nah, jadi i'rab ada 4. Rafa, nasab, khafad, jazam. Beliau enggak menggunakan istilah khafad, beliau menggunakan istilah jar. Nah, kalau jar, istilah jar itu lebih ke mazhab basariyun kalau nggak salah ya. Nah, kalau pakai istilah khafad itu cenderung kepada mazhab kufiyun. Makanya Syekh Sahibul Jarumiyah, Syekh Daud Sanhaji rahimahullah, ulama menyatakan beliau lebih cenderung ke mazhab kufiyun. Fa'irfa'u bi dhammatin, maka dirafa'kan akan dianya tiap-tiap dengan dhammah. Ya. Wa yunsabu bi fathatin, dan dinasabkan dengan fathah. Maknanya dirafa'kan akan dianya fi'il isim tadi dengan dhammah, dinasabkan akan dianya fi'il dan isim dengan fathah. Wa yujaru, ini khusus kepada isim, dijarkan akan dianya isim dengan kasrah. Tentunya ada kecuali nanti kan, kecuali isim ghairu munsharif. Ini beliau bicara asal dulu. Wa yujizamu bihadfi harakatin, dijazamkan akan dianya fi'il dengan buang harakat. Beliau nggak bilang dengan bis sukun. Kalau jarumiyah kan wa yujizamu bis sukun kan. Ya, beliau langsung dijarkan akan dianya fi'il nanti dengan kasrah. Nah, dijazamkan akan dianya fi'il dengan buang harokat. Karena pada dasarnya sukun itu bukan harokat. Sukun itu bukan harokat. Harokat dhammah, fathah, kasrah kan. Sukun bukan harokat. Mana sukun adamul harokat. Nggak ada harokat disebut sukun. Tapi nanti dia digolongkan ke dalam harokat juga. Ya. Oke, itu matannya. Kita baca syarahnya. 1, ta'riful i'rabi. Yang pertama adalah definisi i'rab. Shin, syarah, al-i'rabu atharun dhahirun au muqaddarun yajlibuhul 'amilu fi akhiril kalimah. Bermula i'rab itu bekas yang dhahir, bekas yang tampak. Au muqaddarun, atau bekas yang ditakdirkan. Yajlibuhu, yang mendatangkan akannya asar tadi, akannya bekas oleh amil. Hal keadaan bekas fi akhiril kalimah, ya, di akhir kalimat. Atau na'at, yang ada ianya bekas itu pada akhir kalimat. Apa itu i'rab? Ya, kan beda di sini kan. Di sana taghyirul awakhiril kalimi, Masya Allah.
I'rab di sana taghyir, perubahan. Di sini hasil dari perubahan bekasnya. I'rab itu asar bekas yang zahir, yang tampak atau ditakdir nggak tampak, yang mendatangkan akannya asar bekas oleh si amel. Bekas itu di mana? Fi akhir kalimat. Yang ada ianya asar yang zahir atau yang ditakdirkan di akhir kalimat. Nah, itu. Fadzahiru kalladzi fi akhir zaidin fi qaulika jaa zaidun wa ra'aitu zaidan wa marartu bi zaidin. Langsung ini lebih mudah ini. Maka bermula bekas yang zahir, yang tampak, yang kelihatan itu seperti alladzi. Yang ada ia alladzi fi, kita takdirkan silat alladzi. Kalladzi istaqarra fi akhir zaid. Maka bermula asar yang zahir itu seperti alladzi, yang ada ia alladzi. Aid alladzi, yang ada ianya alladzi pada akhir kata zaid. Pada perkataanmu ja'a zaidun. Zaidun kelihatan asarnya dhammah ya. Zaidun fa'il ja'a, fa'il marfu' tanda rafa' dhammah. Ini asar dhammahnya, inilah yang beliau bilang i'rab. Ra'aitu zaidan, ini fathah ini ya. Karena jadi maf'ul ra'aitu wa maratu bi zaidin, dinnya. Nah, itu namanya i'rab menurut Syekh Ibnu Hisham. Wal muqaddaru kalladzi fi akhiril fathah, dan bermula muqaddar, asar yang ditakdirkan yang tidak kelihatan itu seperti alladzi. Maknanya seperti asar yang ada ya pada akhir fathah. Fi qaulika, pada ucapanmu, ja'al fathah, ra'aitul fathah, marartu bil fathah. Tiga-tiganya takdir ya. Si maksur. Datanglah pemuda itu. Aku telah melihat akan pemuda itu. Aku bertemu dengan pemuda itu. Fa innaka tuqaddiru dhammata fil awwali. Maka sesungguhnya engkau itu tuqaddiru, engkau mentakdirkan. Mana mentakdirkan kayak membayangkan gitu. Engkau mentakdirkan akan dhammah pada yang pertama. Contoh pertama ja'al fathah, karena jadi fa'il kita takdirkan dhammah. Ja'a fi'il madhi, ja'a fi'alun madhin mabniun 'alal fathi ya. Al fathah fa'iluhu, fathah fa'il ja'a. Marfu' bi ja'a kan, wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu litta'azzuri. Maka sesungguhnya engkau itu tuqadiru, engkau takdirkan akan dhammah pada yang pertama. Wal fathata fi tsani, engkau takdirkan akan fathah pada yang kedua. Ra'aitul fathah, takdirkan fathah. Wal kasrata fi salisi, dan engkau takdirkan akan kasrah pada contoh yang ketiga. Kenapa engkau takdirkan? Lita'azzuril harakati fiha. Karena uzur berharokat padanya tiga-tiganya, atau padanya al-fathah, atau padanya contoh. Karena uzur berharokat, karena tidak menerima harokat. Alif kan, fathah ujungnya alif. Alif nggak menerima harokat. Lita'azzuril harakati fiha, karena berhalangan harokat pada tiga-tiganya. Wadzalikal muqaddaru wal i'rab, dan demikian yang ditakdirkan itulah i'rab tadi. Yang ditakdirkan itu i'rab. Di contoh al-fathah. Kalau di contoh ja'a zaidun, nah kelihatan dun dan din, nah itulah i'rab. Nah, dhamir hal sya'an. Dhamir hal sya'an itu dhamir yang marji'nya nggak ada marji' di belakang. Semua dhamir mestinya ada marji'nya kan. Dhamir itu kan kata ganti. Jadi mesti ada sesuatu yang mendahuluinya, kemudian digantikan dengan dhamir. Ini ada dhamir-dhamir tertentu, nggak ada marji. Ya. Kemana-mana nggak cocok. Nah, dia disebut dhamir sya'an. Sya'an itu artinya sesuatu, karena sesuatu. Kemudian dhamir sya'an itu ditafsirkan nanti oleh jumlah sesudahnya. Pasti sesudah dhamir sya'an itu ada jumlah. Jumlah itulah makna dari dhamir sya'an. Kayak misalkan kul huwallahu ahad. Jadi huwa itu nggak kembali kemana-mana. Kul, katakan olehmu ya Rasulullah, huwa, dianya sesuatu. Apanya sesuatu? Allahu ahad. Allah itu esa. Jadi huwa itu maksudnya Allahu ahad. Nah, jadi jumlah sesudahnya menafsirkan dhamir sya'an. Mudah-mudahan begitu ya. Itu kalau mudzakkar dia disebut dhamir sya'an. Tapi kalau muannas disebut dhamir kisah. Ada juga ulama yang menyebutnya sama aja, mau mudzakkar atau muannas
tetap disebut dhamir sya'an. Mudah-mudahan begitu ya, yang saya ketahui. Ya, silakan Ustaz Talazi. Yang kedua anwa'ul i'rabi, yaitu macam-macam i'rab. Yang kedua macam-macam i'rab. Wal i'rabu jinsun tahtahu arba'atu anwa'in. I'rab itu adalah jenis, yang di bawahnya jenis itu ada ada 4 macam Ini kalau kita udah belajar matam sulamul munawwarak, kita udah tahu kan jenis segala macam. I'rab itu satu jenis, yang di bawahnya jenis arba'atu anwa'in itu ada 4 no. Artinya nya lebih, jenis itu lebih umum kan daripada tahta arba'atu. Tahta ini khabar muqaddam, arba'atu mubtada muakhar, jumlah mubtada khabar jadi naik kepada jinsun. Bermula i'rab itu jenis. Jenis-jenis yang tahtahu, yang di bawahnya jenis itu ada 4 macam. Apa itu 4 macam? Ar-raf'u wan nasbu wal jarru wal jazmu. Jadi ada i'rab rafa', ada i'rab nasab, ada i'rab jar, ada i'rab jazm. Wa hadhil anwa'ul arba'atu tangkasimu ila salasati aqsamin. Dan bermula ini kelompok yang 4. Ini kelompok yang 4, rafa', nasab, jar dan jazm. Bermula ini kelompok yang 4 itu tangkasimu, terbagi ianya ini yang 4. Terbagi kemana? Ila salasati aqsamin, kepada 3 kelompok. Ya, 4 dibagi 3 Qismun yashtariku fihil asma' wal af'al. Satu kelompok. Ini kalau kita baca qismun, atau kita baca qismen. Qismen kita baca kepada salah satu. Ini kelompok yang 4 itu terbagi kepada 3 kelompok. Mana 3 kelompok? Qismen yashtariku fil asma' wal af'al. Satu kelompok yang bersarikat, yang berfungsi padanya isim oleh isim dan fi'il. Artinya di antara 4 i'rab tadi, rafa', nasab, jar dan jazam, dibagi 3. Kelompok pertama, dia berfungsi antara isim dan fi'il. Mana berfungsi pada isim ada, pada fi'il juga ada. Bahwa raf'u wan nasbu. Dianya kisim, yashtariku huwa, kembali ke kisim. Dianya kisim yang bersekutu padanya oleh isim dan fi'il, itu rafa' dan nasab. Artinya ada nanti isim marfu', ada fi'il marfu'. Takulu contohnya, Zaidun yakumu. Bermula si Zaid itu berdiri Si Zaid itu sedang berdiri Nah, Zaidun contoh isim marfu' karena jadi mubtada. Nah, Zaidun isim mubtada marfu' bil ibtida' tanda rafa' dhammah. Isim mufrad. Yakumu fi'il mudhari' marfu' karena enggak ada amil nasib amil jazim, tanda rafa'nya dhammah. Fa'ilnya mustatir, harus takdirnya huwa. Kembali ke Zaid. Jumlah fi'il dan fa'il pada rafa' khabar mubtada, khabar jumlah Kalau jumlah jadi khabar, wajib ada dhamir, wajib ada rafid, harus dhamir Wajib ada pengikat. Di sini ada dhamir yang kembali ke Zaid, ke mubtada. Wa inna Zaidan la yakuma, dan sesungguhnya si Zaid itu tidak akan berdiri Ini contoh nasab yang ada pada isim dan fi'il. Ini Zaidan isim mansub, dinasabkan oleh si inna, tanda nasab fathah. Lan huruf nasab fi'il mudhari'. Lan huruf nasab juga huruf istiqbal mabni ala sukun. Setiap huruf mabni. Yakuma fi'lun mudhari'un mansubun bilan, tanda nasab fathah. Fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Jumlah la yakuma fi'il fa'il pada maharafa khabar inna. Wa qismun yahtasu bil asma'u, dan satu kelompok qismen, dan wa qismen dan satu kelompok yang terkhusus dengannya kelompok oleh isim. Satu kelompok yang terkhusus dengannya kelompok oleh isim. Ada i'rab-i'rab yang khusus pada isimnya. Ini jar kan? Wahwal jarru. Dianya kelompok yang khusus dengan isim, itu jar. Takulu, engkau berkata maratu bi daidin. Ini daidin majrur, dan jar kasrah. Fi'il enggak dijarkan. Wa qismen yahtasu bil af'alu, dan satu kelompok khusus dengannya oleh fi'il. Wahwal jazmu, dianya kelompok yang khusus dengannya oleh fi'il, itu jazam. Takulu lam yakum. Lam huruf jazam mabni ala sukun, yakum fi'il mudhari' majzum bilam, tanda jazam sukun. Ubau yakum mahdhuf.
Kenapa waw yakum mahdhuf? Karena iltika sakinah ini bertemu dua yang sukun. Asalnya yakumu. Judum lam yakum. Yakum. Mim sukun, waw sukun. Dibuang waw, nggak dibuang mim. Kenapa dibuang waw? Karena kalau dibuang waw ada petunjuknya. Dhammah kaf dilalah kepada waw yang mahdhuf. Nah, lebih kurang begitu. Ya, ya insya Allah setiap pagi jam 6 ya. Kalau nggak ada halangan. Oke. Yang ketiga alamatul i'rabi. Yang ketiga tanda-tanda i'rab. Walihadhil anwa'il arba'ati alamatun tadullu 'alaiha. Dan bagi ini kelompok yang empat, walihadhi dan bagi ini kelompok yang empat. Li khabar muqaddam, sabit ya. Kalau saya biasanya mentakdirkan sabit. Sabit bagi ini kelompok yang empat, yakni rafa' nasab khafat tadi. Bukan khafat di sini jar, rafa' nasab, jar dan jazam. Dan sabit bagi ini kelompok yang empat itu alamatun, ada tanda-tanda. Tadullu jumlah fi'il fa'il naik kepada alamat yang menunjukkan ianya tanda. Alaiha di atasnya ini empat. Dari mana kita tahu satu kalimat i'rabnya rafa, nasab, jar dan jazam? Ada tandanya nanti. Kalau ketemu tanda rafa berarti dia rafa, tanda nasab berarti dia nasab. Walihadhil anwa'il arba'ah dan bagi ini kelompok yang empat itu alamatun ada tanda-tanda tadullu yang menunjukkan ianya tanda alaiha atasnya empat. Wahia dorbani dan dianya alamah ya kembali ke alamah. Dianya tanda itu ada dua. Dianya tanda itu ada dua kelompok. Alamatun usulun wa alamatun furu'un. Apa itu mana dua kelompok? Tanda-tanda yang asal, tanda-tanda yang asli, dan tanda-tanda yang sifatnya cabang. Ya, itu beda ibaratnya. Kalau di kitab Jarumiyah bagaimana? Nggak ada, langsung aja kan? Ya, tanda i'rab, rafa apa? Dhammah, fathah, kasrah kan? Sukun langsung. Cuma nanti di penjelasan di muktasarnya, dhammah, fathah, kasrah, sukun itu tanda asli. Gitu aja kan? Selainnya waw, alif nanti ya itu tanda furu, tanda pengganti. Gak apa-apa kan? Beda-beda ibarat dikit. Satu kelompok. Dianya tanda itu ada dua kelompok. Alamatun usulun tanda yang asli dan tanda yang furu, yang sifatnya cabang. Fal alamatul usulu arba'atun, maka bermula tanda-tanda yang asli. Tanda-tanda yang asal itu empat. Yang mana empat? Ad-dhammatu lirrafi. Dhammah bagi rafa, wal fathatu lin nasbi, fathah untuk nasab, wal kasratu lil jari, kasrah untuk jar, wa hazful harakati lil jazmi, dan buang harokat bagi jazam ya. Beliau nggak bilang sukun ya. Ya sukun itulah buang harokat. Harokat musilat kulluha. Dan sungguh telah dicontohkan akan seluruhnya tiap-tiap tadi di atas kan. Harokat musilat kulluha dan sungguh telah dicontohkan akan tiap-tiap. Wal alamatul furu'u munhasiratun fi sab'ati abwabin. Dan bermula tanda-tanda yang cabang itu terbatas ia, munhasiratun khabar alamat. Bermula tanda-tanda yang cabang itu terbatas ia fi sab'ati abwabin pada 7 bab. Hanya ada 7 bab. Ada 7 bab, ada 7 kalimat. Ada 7 kalimat yang tanda rafa'nya pengganti. Kullu kita i'rab naib fa'il musilat. Musilat kulluha langsung. Karena di sini ada dhabit kan. Andaikan nggak ada dhabit, boleh aja kita baca waqad masaltu kullaha. Sungguh telah aku contohkan akan seluruhnya. Ini kita baca musilat naib fa'il kullu. Kan kullu muzakkar, musilat muannas. Oh nggak apa-apa. Kullu mendapatkan muannasnya dari mudhaf ilaihnya. Kulluha. Karena kadang-kadang isim muzakkar kalau dimudhaf ke isim muannas dia iktisab mendapatkan ta'nis dari mudhaf ilaihnya. Begitu juga sebaliknya. Ada isim-isim yang itu muannas
mudhaf ilaihnya muzakkar. Nah, dia bisa dianggap muannas. Maknanya dia mendapatkan ketaknisannya dari mudhafah, dari mudhaf ilaih, dari idhafah. Jadi boleh musilat kulluha. Mudah-mudahan nggak salah. Nah, itu. Begitu Tengku Talazi. Dan bermula tanda-tanda yang cabang itu terbatas pada 7 bab. Maknanya ada 7 kelompok kalimat. Ada 7 kalimat yang dia i'rabnya menggunakan tanda pengganti. Mana 7 bab? Khamsatin fil asma'i, 5 pada isim. Seperti isim tasniyah kan? Dia menggunakan tanda i'rab pengganti, tanda rafa' alif, nasab jariyah. Isim tasniyah nanti jamak mudzakkar salim kan? Wow. Ketika rafa' wow. Nasab ya sudah 2. Isim tasniyah, jamak mudzakkar, isim yang 5 kan? Ya, isim yang 5. Kemudian apa lagi? Jamak muannas salim kan ada pengganti juga. Mestinya tanda nasabnya fathah, tapi di sono tanda nasab kasrah di jamak muannas. Kemudian isim ghairu munsharif nanti, isim ghairu munsharif mestinya tanda jarnya kasrah, tapi tanda jarnya diganti dengan fathah. Itu. Jadi ada 5 kelompok isim yang dia menggunakan tanda i'rab pengganti. Wa isnani fil af'al, dan 2 pada fi'il. 2 pada fi'il nanti kan? Nah, tanda fi'il. Kayak tanda rafa' mestinya kan dhammah. Ada fi'il-fi'il yang tanda rafa'nya nun nanti, af'alul khamsah, fi'il yang 5. Kemudian tanda jazam pada fi'il asalnya sukun, tapi nanti kadang-kadang ada dengan hazfin nun atau hazfi harfil illah. Nah, itu maksudnya 2 bab dan 2 pada fi'il nanti di depan. Wasatamurru bika hadhil abwabu mufassalatan baban-baban. Dan akan lalu denganmu atau akan berjumpa denganmu oleh ini bab-bab yang 7. Hadhil abwab isyarah kepada sab'ati abwabin. Dan akan bertemu denganmu oleh ini bab-bab mufassalah, hal keadaan ini bab itu yang diperincikan. Nah, yang akan diperincikan baban-baban, nisbah sebab dan sebab. Ya, kita tamnya baban-baban. Atau baban ini maf'ul mufassalatan, boleh juga. Naib fa'il mufassalatan. Akan berlalu, akan bertemu denganmu oleh ini bab-bab yang 7, hal keadaan bab mufassalatan yang akan diuraikan detil akan dianya bab. Yang akan diuraikan detil akan dianya ini bab, baban akan satu bab. Ya, jadi baban pertama boleh juga kelihatannya jadi maf'ul mufassalah. Mufassalah isim maf'ul kan? Naib fa'ilnya mustatir, takdirnya hiya, kembali ke abwa. Baban kedua kita badal. Nah, cocok nggak begitu, teman? Kalau ada pendapat yang berbeda kan nggak apa-apa. Nah, itu. Ini masih, ya. Kita lanjutkan. Yang keempat, i'rabul asma'i sittati. Yang keempat, itu i'rabul asma'i sittati. Itu i'rab isim-isim yang 6. Nah, jadi isim yang 6 itu ada tanda i'rab khusus lah. Kemudian ada syarat-syaratnya juga. Nah, isim yang 5 ada syarat-syaratnya, baru i'rab dengan waw. Nanti kan rafa' dengan waw, nasab dengan alif, jar. Shad, matan, illal asma' as-sittah. Kecuali isim yang 6. Wahya dan dianya isim yang 6 itu abuhu, wa akhuhu, wa hamuha. Langsung beliau hamuha. Enggak boleh hamuhu, hamuha. Dianya isim yang 6 itu abu. Kalau abu bebas mudhaf ilaihnya. Akhu bebas juga mudhaf ilaihnya. Hamu itu mudhaf ilaihnya khusus perempuan, hamuha. Hamuha. Iparnya istri. Ya, karena ha itu mesti kembali ke istri. Karena hamun itu saudara istri dari pihak suaminya. Saudara istri dari pihak suami. Mananya adik suami, abang suami, bahkan bapak suami. Ya. Nah, itu bisa disebut hamwun. Makanya harus idhofahnya, mudhaf ilaihnya harus perempuan. Jadi hamuha. Wahanu dan hanu.
Hanu itu kinayah nanti, anunya. Banyak makna hanu. Lebih cenderung biasanya penggunaan hanu itu kemaluan. Kayak bahasa Indonesia anunya kan. Kinayah, nggak disebut langsung. Jorok, anunya. Wafuh dan mulutnya. Wazumalin dan orang yang memiliki harta. Nah, faturfa'u bil wawi, maka dirafa'kan akan dianya isim yang nam ini bil waw dengan waw. Watun sabu bil alifi, dinasabkan akan dianya isim yang nam dengan alif. Watujaru bil ya'i, dijarkan akan dianya isim yang nam dengan ya. Nah ini kan, ini kan lebih berarti matan katrun nada itu kayak di atas jarumiyah dikit ya. Maknanya lebih lengkap kan. Kalau dalam jarumiyah hanu nggak dibahas dulu. Ya, cuma dibahas isim yang 5 ya. Ternyata dalam katrun nada langsung isim ya kena. Nah, itu kelebihannya ya. Bagus habis kita ngaji jarumiyah, ngaji matan katrun nada. Itu dasar. Nah, itu teman semuanya. Ya, Sabrul Hasani. Syed. Hadha huwal babul awalu mimma kharaja anil asli. Syarah ini isim yang 6 tadi. Bermula dianya ini itu bab yang pertama, mimma dari bab kharaja yang keluar ya dari asal. Bab yang pertama yang keluar dari asal tanda i'rabnya yaitu isim yang 5. Bahwa dan dianya ini bab yang pertama itulah babul asma'i sittatil mu'tallatil mudhafati. Yaitu bab dari isim-isim yang 6, isim yang mu'tal, isim yang dimudhafkan. Bab isim yang 6, isim yang mu'tal kita naik kepada asma kan? Isim yang 6, isim yang mu'tal, isim yang menjadi mudhaf. Itulah isim yang 6. Dia keluar dari asal. Asalnya isim tanda rafa'nya dhammah, tapi dia tanda rafa'nya waw nanti kan. Wahya abuhu, dan dianya isim yang 6 itu abuhu, akhuhu, hamuha, hanuhu, fuhu, dan zumalin. Fa'innaha, maka bahwa sungguhnya ini isim yang 6, tuturfa'u bil wawi, dirafa'kan akan dianya isim yang 6 dengan waw, niyabatan. Niyabatan kita i'rab jadi maf'ul mutlak, amilnya mahdhuf, takdirnya tanubu niyabatan anil dhammati. Maka sungguhnya isim yang 6 itu dirafa'kan akan dianya isim yang 6 dengan waw, niyabatan. Hal keadaan waw itu yang menggantikan ia niyabatan. Menggantikan ia akan sebagai pengganti dari dhammah. Isim yang 6 dirafa' dengan waw menggantikan dhammah. Watun sabu dinasabkan akan dianya isim yang 6 dengan alif niyabatan sebagai ganti dari fathah. Watujaru dijarkan akan dianya isim yang 6 dengan ya niyabatan anil kasrati sebagai pengganti dari kasrah. Nah, ya. Takulu engkau berkata sebagai contoh, ja'ani abuhu, telah datang kepadaku oleh bapaknya si fulan. Ya fi'il madhi mabni alal fathah nun wiqayah ya dhamir muttasil mabni ala sukun pada manasa maf'ul ja'a maf'ul muqaddam abu fa'il ja'a marfu bi ja'a dan rafa' waw. Isim yang 5 abu mudhafu dhamir muttasil mabni ala dhammah pada mahal jal mudhaf ya. Nah, itu abu. Itu abahu. Aku telah melihat akan bapaknya. Ini nyanya kan mesti ada sebutan dulu isim kan. Apakah Zaidun takdirnya Zaidun ja'ani abuhu. Harus ada kan? Karena domer harus kembali ke belakang. Kecuali beberapa domer. Itu abahu. Aku telah melihat akan bapaknya si Zaid. Masalah. Maratu bi abihi. Aku bertemu dengan bapaknya si Zaid. Nah, rafa' dengan waw. Nasab dengan alif. Jar dengan ya. Wakadal qawlu fil baqi. Demikian juga itu perkataan pada sisanya. Jadi ini model ringkas, nggak perlu contoh lain. Contoh lain tinggal kita ganti aja. Ja'ani akhuhu. Kan itu. Ra'aitu akhahu maratu bi akhihi. Ja'ani ahamuha. Ra'aitu hamaha maratu bi hamiha. Dan seterusnya sama. Masya Allah. Sambil ngopi. Masya Allah.
100 menit kita ngaji insya Allah. 5 syurutu i'rabil asma'i sittati bil huruf. Yang kelima itu syarat-syarat i'rabnya isim yang na dengan huruf. Syarat-syarat bagi i'rabnya isim yang na